Serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita termasuk dalam jajaran umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Sebelum membuka webinar pada pagi hari ini, perkenalkan diri dulu ya. Saya Anita Mafira Lorandifolia atau biasa dipanggil Alora. Kebetulan hari ini diamanahi untuk menjadi MC, membersamai dengan teman-teman semuanya, dengan narasumber kita yang Masya Allah, ada Teh Inayah yang Alhamdulillah beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian, eh, di webinar kali ini, insya Allah nanti kita ada 2 sesi ya teman-teman. Sesi yang pertama itu nanti pemaparan materi dari Teh Inai. Kemudian nanti sesi yang kedua ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman boleh bertanya langsung dengan Teh Inai seperti itu. Namun sebelum membuka dan memulainya webinar pada pagi hari ini, jangan lupa ini untuk pengingat anak pribadi, baru untuk teman-teman yang lainnya ya, untuk meluruskan niat. Yang kedua, menyiapkan alat tulis yang digunakan untuk mencatat faidah yang akan disampaikan oleh Teh Inai. Baik, mari kita buka webinar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Ya, sebelum kita mendengarkan faidah-faidah yang akan disampaikan oleh Teh Inai, izinkan untuk membaca biodata dari Teh Inai terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, nama beliau adalah Inayah Nurlia Roza, ST MBA. Akun Instagram beliau @healthyfordin. Beliau kelahiran tahun 1989. Beliau adalah ibu dari 6 orang anak, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Beliau adalah seorang wira swasta di 5 merek usaha nih, Masya Allah, tabarakallah. Spesialisasi teknis beliau yaitu business development dan manajerial. Beliau adalah atasan dari 80 karyawan. Kemudian beliau menamatkan S1 Teknik Telekomunikasi dan juga S2 Manajemen Bisnis Administrasi, D1 Tibun Nabawi di ITHBI. Beliau juga merupakan konten kreator kesehatan holistik di @healthyfordin, mengisi beberapa webinar untuk mencontoh para salafus salih menghabiskan waktu untuk belajar dan mengajar. Wah, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kemudian acara ini terselenggarakan atas kerjasama dari Liter Learning dengan platform sharing keluarga. Jadi, platform sharing keluarga ini adalah sebuah platform edukasi dan media partner event keluarga yang berdiri sejak Desember 2019 yang lalu. Jadi sharing keluarga ini telah mengedukasi lebih dari 2.000 peserta dari Indonesia juga luar negeri melalui program edukasi kuliah WhatsApp maupun webinar Zoom. Dan mulai pertengahan tahun 2020, sharing keluarga juga membuka kerjasama media partner hingga Februari 2025 sudah bekerja sama dengan lebih dari 5.000 penyelenggara event. Adapun program dari sharing keluarga, yang pertama itu ada media partner, yang kedua ada moderator event dan brand, narasumber tema literasi, dan juga desain. Adapun visi misi sharing keluarga, yang pertama itu memudahkan para anggota keluarga untuk mendapatkan informasi kelas online melalui berbagai sosial media. Yang kedua ada mengedukasi para anggota keluarga melalui pengadaan kelas online dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, kemudian menumbuhkan semangat para anggota keluarga. Webinar ini juga terselenggarakan karena kerjasama dengan Sharing Sister Villa. Sharing Sister Villa adalah sebuah platform belajar khusus muslimah. Jadi di Sharing Sister Villa ini terbentuk dari Agustus
2021. Kebetulan sebagai foundernya dan di Sharing Sister Villa ini juga selain ada kajian rutin, juga ada sharing session atau webinar seperti ini. Nanti bisa teman-teman lihat di Instagram itu yang @sharingsistervilla.idn gitu ya teman-teman. Tanpa menunggu lama-lama karena teman-teman pastinya sudah sangat tidak sabar nih mendengarkan penjelasan materi dari Teh Inai. Tapi sebelumnya boleh nggak sih dicek dulu teman-teman kira-kira dari kota mana aja nih? Absen dulu gitu. Dari kota mana aja teman-teman? Boleh ya Wah, Masya Allah. Makassar. Mana lagi nih? Bekasi, Jogja, Malang, Samarinda, Bandung. Oke, Masya Allah. Gresik, Aceh, Tangerang, Medan, Purwakarta. Masya Allah. Ini dari Sabang sampai Merauke pagi-pagi. Puasa-puasa semangat banget. Teman-teman semua di sini mau belajar bersama dengan Teh Ina ya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan banyak ilmu pada pagi hari ini. Dan karena Teh Inai juga sudah ada di tengah-tengah kita, monggo Teh Inai boleh dimulai untuk presentasi dari materinya pada pagi hari ini. Masya Allah, syukran jazakillah khair. Bumil satu ini aktif sekali membantu, Masya Allah. Bismillah ya teman-teman, Ana coba mulai hari ini. Semua kedengeran suaranya nggih? Em, Ma- ini nih kayaknya yang join grup tadi sampai 300 loh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Jumat pagi ini berkah, ilmunya bermanfaat. Nanti sambil di reminder lagi ya, teman-teman yang belum join ke grup ke Zoom-nya bisa dicolek-colek nih di grup. Nah, kita coba mulai ya dengan membaca doa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, teman-teman, saya coba bacakan cerita sedikit di balik doa yang baru kita baca tadi. Jadi, dulu saat Rasul masih berjuang berdakwah, ada seorang namanya Dimad. Dal mim dot mim dal tulisannya Dimad. Nah, Dimad Al-Asdi ini adalah seorang tokoh bahkan perukiah jampi-jampi. Nah, Dimad ini em, jago banget untuk ngurusin sihir. Jadi dia kalau bisa ngobatin sihir tapi dengan sihir. Nah, Dimat ini adalah seorang Quraisy dan dia pernah bilang sama Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, saya dengar engkau bicara, engkau itu sifatnya seperti ini, dan engkau membicarakan ini dan begini." Terus dia berusaha menumpahkan amarahnya, ejekannya, semua keluhannya kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nggak kesel, nggak terus berusaha mencoba menyela omongan dari Dimat tadi, tapi Nabi Muhammad mencoba mendengar aja sampai selesai apa semua yang dikatakan oleh Dimat. Sampai akhirnya Nabi Muhammad bertanya, apakah Bapak sudah selesai? Lalu kemudian Dimat bilang, iya, saya sudah selesai. Dan Nabi kemudian mengucapkan doa seperti yang kita baca tadi. Innal hamdalillah, mayahdilah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, dan sebagainya. Lalu, kalau teman-teman mau tahu artinya, coba saya bacakan, nggih. Artinya itu, kami panjatkan segala puji kepadanya, dan kami mohon pertolongannya, seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwaku dan kejelekan amalku. Barang siapa telah Allah berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah.
Jadi kata-kata yang diucapkan Nabi Muhammad tuh kalau didengarkan bahasa Indonesianya aja tuh puitis ya. Apalagi untuk seorang penyihir yang hari-harinya itu berusaha untuk membuat kata-kata yang indah jadi terdengarnya seperti jampi-jampi yang bagus. Nah, lalu Dimat itu berkata, siapa yang stop-stop, saya sering dengar jampi-jampi, tapi yang engkau ucapkan ini sangat indah, katanya gitu. Sampai kemudian Dimat minta tolong kepada Nabi Muhammad untuk diucapkan yang kedua kalinya. Lalu Nabi Muhammad mencoba mengucapkan doanya lagi dengan lebih perlahan, lalu diucapkan lagi yang ketiga kalinya. Lalu Dimat pun berkata, berikan tanganmu. Dengan tanganmu ini aku ingin berbaiat dan masuk Islam. Jadi Masya Allah, yang tadinya sangat keras hatinya, bahkan berusaha mau menyihir Nabi Muhammad dengan sihir orang Quraisy, tapi kok biiznillah atas pertolongan Allah melalui lisan Nabi Muhammad yang lembut, lalu Allah mengilhamkan kata-kata yang lembut kepada Nabi Muhammad, akhirnya orang ini yang penyihir ini bisa luluh hatinya. Jadi teman-teman dari sini kita dapat faedah, faedah belum dimulai materinya, tapi kita sudah dapat faedah, Masya Allah, bahwa balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Dan ini adalah nilai istimewa seorang mukmin. Nah, bagaimana kalau anak kita yang melakukan keburukan gitu? Orang yang sebegitu jahatnya sama Nabi Muhammad saja diperlakukan seperti itu. Berarti seharusnya orang yang kita berhutang karena kehadirannya sebenarnya menunjukkan banyak jalan kebaikan, yaitu anak-anak kita. Allah titipkan anak-anak kita. Nah, itu sebaiknya kita bisa dengan sadar mengambil jeda sejenak bahwa mereka itu hadir tidak lain dan tidak bukan untuk memberi kita petunjuk. Mudah-mudahan setelah melewati materi pada pagi hari ini, kita diberikan ilham untuk terus berkata lembut kepada anak-anak kita, dan hadirnya kelembutan itu adalah bukti bahwa Allah sebenarnya memberkahi keluarga itu. Jadi kalau teman-teman di dalam rumahnya banyak teriakan, banyak bentakan, ketahuilah bahwa sebenarnya Allah sedang menguji keluarga tersebut. Tapi bila ada satu orang di rumah itu yang berusaha mengambil alih semuanya dengan kelembutan, yaitu yang sangat mungkin dilakukan oleh seorang ibu, nah ini insya Allah akan Allah berkahi dan kita bisa mengubah semuanya dengan pertolongan Allah. Nah, coba kita perhatikan materi pada hari ini, nggih. Insya Allah kita akan membahas tentang stres pengasuhan dan juga kelelahan dalam pengasuhan. Insya Allah materinya akan terbagi jadi dua slide. Nanti yang satunya sudah ada di Instagram saya, tapi kalau tidak terkejar, kita akan fokus pada materi pertama dulu dengan stres pengasuhan. Nah, tadi perkenalannya sudah disebutkan oleh Mbak Alora. Nah, saya biasa dipanggil Teh Inai karena dulu saya lama di Bandung gitu. Jadi kalau bahasa Sunda mah sedikit-sedikit bisa. Itu nah, makanya orang banyak kenalannya itu dengan Teh Inai. Kalau teman-teman lihat di sini dengan biografi saya yang sebelumnya itu adalah pemilik bisnis dan merintis bisnis itu memang tidak mudah. Ada kecenderungan untuk pingin ngontrol semuanya, pingin ngontrol semuanya, pingin terus merasa apa ya, merasa menjadi pemimpin dan sebagainya. Nah, itu di dalam sifat feminim itu sebenarnya kurang baik. Dan feminim yang baik, yang penuh kelembutan, itu sebenarnya lebih ke menerima. Bagaimana konsepnya nanti bisa berubah yang tadinya dari sangat superior ya, sangat over control menjadi orang yang bisa tenang dan juga bisa mendampingi anak-anak dengan sepenuh hati. Nanti insya Allah kita pelajari hari ini. Nah, untuk materi pertama kita akan coba jelaskan dari sisi kesehatan holistik, bahwa seorang manusia itu terdiri dari layer-layer tubuh. Jadi kalau di dalam kesehatan holistik, tidak hanya layer fisik saja. Jadi kalau kita biasanya mungkin sebagian teman-teman di grup ini terbiasa untuk kalau anaknya sakit terus langsung kepikiran ya, obatnya apa ya, makannya.
oh makannya harusnya apa ya kayak gitu. Kalau dia sakitnya sakit batuk, wah berarti harus cepet-cepet minum propolis kayak gitu. Tapi kalau di dalam kesehatan holistik itu ada namanya layer mental. Nah, layer mental ini akan melihat apakah anak ini kecenderungannya punya emosi sedih atau tidak. Karena anak yang batuk tertahan, dahaknya nggak bisa keluar, itu biasanya ada rasa emosi yang tidak juga bisa keluar, terutama untuk anak perempuan ya. Ini kenapa saya paparkan ceritanya, karena waktu itu anak saya usia yang 4 tahun, yang anak keempat perempuan satu-satunya itu pernah sakit lama banget sakit batuk nggak sembuh-sembuh. Kalau didiagnosa namanya alergi rinitis. Tapi setelah saya mempelajari kesehatan holistik, ternyata ada yang lebih dalam, ada tubuh yang lebih halus yang Allah ciptakan dan dititipkan kepada kita semua, yaitu layer mental. Nah, dari situ kemudian saya mempelajari bahwa ternyata ada pendekatan untuk pengobatan anak tidak hanya dengan obat atau makanan saja, tapi dengan memberikan lebih banyak perhatian, berusaha lebih mendekat lagi, ngajak ngobrol dengan anak. Nah, ini kemudian baru keluar, kenapa kok Mbak Syafika sedih? Ternyata sedihnya itu adalah karena adiknya yang nomor 5 sudah mulai bisa lebih ya, lebih aktif, energinya juga lebih besar, sering mukulin kakaknya, dan kadang saat itu saya sedang sibuk dengan adiknya yang bayi lagi. Akhirnya saya nggak ada di sana dan dia merasa kesepian dan sedih. Nah, jadi sejak saat itu kemudian saya atur bagaimana caranya ketika apa namanya Mbak Syafika ini merasa sedih, dia tahu cara mencari tempat aman itu seperti apa, cara mendekat ke Umi seperti apa meskipun Umi sedang mendampingi adik. Nah, dari situ alhamdulillah berangsur-angsur sakit batuknya itu berkurang gitu. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya di layer fisik saja. Begitupun dengan anak-anak kita. Nah, terlebih lagi dengan layer spiritualnya. Apalagi pada saat bulan Ramadan ini, teman-teman dapat merasakan banyak manfaat dari layer spiritual, terutama pada tubuh kita. Nah, sekarang saya minta teman-teman siapkan boleh HP, boleh kertas dan pulpen. Ini nanti teman-teman coba tulis ya, apakah pernyataan-pernyataan ini teman-teman sangat tidak setuju atau tidak setuju, atau belum bisa memutuskan apakah setuju atau sangat setuju. Dari mulai nomor 1 sampai nomor 18, slide-nya akan saya bagi menjadi 2. Nah, mungkin bisa di screenshot masing-masing di layarnya, karena nanti akan saya geser ke slide yang kedua, nggih. Apakah sudah di screenshot? Sudah ya. Boleh kita lanjut lagi. Nah, silakan coba dikerjakan dalam waktu 5 menit. Nanti kita akan melihat bagaimana kondisi stres teman-teman sebenarnya, terutama pada parental stresnya.
Afwan, Teh Inai mungkin bisa kembali ke slide yang selanjutnya karena ada yang ini apa terlewat tadi belum screenshot ya. Ya, ini udah saya ulangin ya dari slide sebelumnya. Oke, silakan teman-teman buat screenshot dulu. Untuk yang baru bergabung, ini kita lagi mengerjakan kontrol akan parental stress scale. Nanti teman-teman bisa lihat dari pernyataan-pernyataan ini, teman-teman tulis di sebuah kertas, apakah dari pernyataan nomor tersebut teman-teman setuju atau tidak setuju sesuai dengan skala yang saya tuliskan di atas. Kalau sudah tidak perlu dijumlah, nanti sebenarnya untuk parental stress scale ini kita bisa melihat secara overview bahwa ternyata nggak usah di-share di grup WA juga. Nanti ini bisa dibicarakan dengan partner, pasangan, atau untuk evaluasi teman-teman setelah praktek dari materi-materi yang sudah diberikan pada pagi hari ini, apakah parental stress scale teman-teman berkurang atau tidak. Jadi nanti selama 1 pekan ke depan, teman-teman coba print slide yang diberikan, lalu kemudian coba dipraktekkan, nanti coba diresapi, dipraktekkan, lalu coba ngambil tes lagi dan dilihat dari masing-masing poinnya apakah berkurang ataukah tidak nilainya. Nah, jadi dari sini ini ada melihat beberapa kondisi ya teman-teman. Ada yang melihat apakah teman-teman punya koneksi yang baik dengan anak atau tidak. Nanti akan di-share materinya di grup. Lalu apakah teman-teman saat ini sebenarnya sudah menjalankan peran sebagai orang tua itu sudah dengan penuh kesadaran ataukah masih dalam keterpaksaan karena qadarullah tiba-tiba aku tuh hamil Mbak baru aja nikah langsung hamil aku nggak menyiapkan mentalku dengan baik dan atau selama perjalanan anakku bertumbuh ada masalah sehingga aku kemudian terdiskoneksi dengan anakku dan sebagainya. Nanti kita akan coba petakan sebenarnya kenapa ada poin-poin yang teman-teman merasa stresnya itu sebelah mana itu nanti kelihatan.
Nah, nanti ini di keep untuk masing-masing teman-teman aja ya. Terutama beberapa poin yang nomor 10 memiliki anak membuatku tidak punya waktu menikmati hidup. Itu mungkin kebanyakan dari teman-teman ya. Nah, nanti bisa coba chat di grup kira-kira poin apa yang paling mengusik mengusik emosi teman-teman. Kira-kira di poin nomor berapa dan itu kata-katanya apa ya? Coba di chat di grup. Di ini, di Zoom. Chat di Zoom ya. Aku mau lihat sebenarnya apa sih yang paling bikin stres teman-teman tuh di masalah apa, terutama dalam parental stress scale ini. Masya Allah. Jadi lebih ke khawatir tidak bisa mengasuh mereka dengan baik ya. Ada juga yang sulit rasanya untuk menyeimbangkan berbagai tanggung jawab, tapi kebanyakan di poin nomor 4 ya, merasa tidak maksimal gitu. Merasa tidak maksimal dalam mengasuh dan khawatir tidak bisa mengasuh dengan baik. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman sebenarnya sudah bisa merasakan, berarti masih punya koneksi yang baik juga nih. Nah, ini ada yang sampai ngetik kalau aku harus mengulang hidup, aku tidak ingin punya anak. Itu benar-benar lumayan mengagetkanku ya, karena ternyata ada trauma yang besar di sini. Nah, ini nanti coba kita bahas ya, di mana sih, kenapa sih sampai muncul rasa itu. Dan rasa itu bukan untuk dibiarkan, tapi untuk kita validasi lalu kita urai benang ruwetnya itu ada di mana gitu. Ini anakku lagi mainan. Sebentar ya. Oke. Bismillah, insya Allah kita akan em, coba untuk masuk ke dalam slide selanjutnya. Nah, ada yang namanya itu adalah trauma pengasuhan. Jadi, trauma pengasuhan itu saat kita diasuh, saat kita mengasuh, terutama orang yang belum sembuh luka pengasuhannya, ketika kita akan mengasuh seorang anak, itu kita umumnya akan menggunakan pola yang bagaimana orang tua kita dulu lakukan kepada kita, atau justru yang sangat berkebalikannya. Contohnya, dulu mamaku itu tiap siang karena mamaku adalah single mom dan dia harus bekerja. Nah, karena siang hanya bisa istirahat pulangnya itu sebentar, maka sebisa mungkin dia akan memaksaku untuk tidur cepat. Jadi meskipun aku nangis-nangis tuh, tapi aku akan dipaksa untuk tidur cepat dan itu tuh bikin aku sedih banget. Nah, begitupun denganku awal-awal sebelum menyelesaikan trauma pengasuhan ini ya, itu aku akan memaksa anakku juga untuk tidur siang gitu. Meskipun dalam agama itu disyariatkan, cuman karena ada trauma pengasuhan, caraku untuk mendorong anak-anakku untuk tidur siang itu tidak sesmooth orang-orang yang tidak punya trauma gitu. Jadi beda antara orang tua yang menggunakan spiritual abuse. Namanya spiritual abuse itu adalah menggunakan dalil agama untuk memaksakan sesuatu. Contohnya, ayo nak, kamu tuh harus puasa. Kalau nggak puasa, kamu itu bisa masuk neraka, tahu nggak? Nah, itu tuh orang-orang yang menggunakan eh, parenting dengan spiritual abuse. Dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam agama kita karena ada tata cara untuk pengasuhan terutama dalam yang seperti itu akan meninggalkan trauma dan bahkan bisa ke depannya bisa menjauh dari agama anak-anak kita. Nah, maka kita akan melihat terutama tadi ya dari poin-poin itu ya. Kalau kita ternyata kesulitan, terutama untuk bermain dengan anak yang kecil, kan aku punya nih anak sekarang anakku udah 6. Itu dari usia 10 bulan sampai 12 tahun. Nah, kecenderunganku itu untuk main itu lebih banyak ke anak yang apa ya? Dulu awal belum membereskan trauma pengasuhan ini, aku akan lebih senang untuk bermain dengan anak yang udah bisa aku ajak jalan-jalan.
Terus aku maunya tuh keluar rumah, terus pengennya jalan-jalan, belanja ke sana ke sini, apa ngunjungin tempat usaha, pokoknya nggak di rumah gitu. Nah, itu ternyata aku punya trauma sendiri dan itu harus diberesin. Sampai akhirnya aku bertemu dengan pendamping pengasuhan. Nah, ini nanti dilihat teman-teman punya traumanya tuh di mana. Kalau kita punya kesulitan untuk main sama anak kecil, sebenarnya lihatlah ke belakang itu di masa kecil kita. Tapi kalau kita ada kesulitan untuk menolak keinginan anak, jadi udahlah, kadang ada orang tua itu yang anak itu mau berantem sampai gimana pun, anaknya banyak nih, anaknya banyak. Lalu dia nggak menyadari bahwa amanah Allah yang diberikan kepada dia, anak yang banyak itu sebenarnya itu untuk memberikan dia rasa aman, rasa terlindungi. Tapi dia merasanya sebagai beban. Akhirnya ketika anak banyak itu udah aja dimasukin satu kamar, semua dia main HP, anaknya biarin berantem sampai nangis sampai apa. Itu namanya parenting numbness. Numbness itu dia sampai udah nggak bisa ngerasain apa-apa. Dia udah bodo amat anaknya mau ngapain. Itu juga sebuah kondisi layer mental yang tidak sehat terjadi pada seorang ibu. Nah, cara mengurai trauma sendiri itu tergantung dari level traumanya itu sendiri, teman-teman. Tapi persiapan untuk mengurai trauma ini perlu dilakukan oleh individu-individu masing-masing, yaitu teman-teman sendiri. Nah, caranya adalah mencoba menghubungkan kembali ke koneksi diri, yaitu mencoba menuliskan dan memetakan di jurnal. Jadi sebelum tidur, mulai dari sekarang ini dicatat ya. Mulai dari sekarang, teman-teman coba koneksi ke diri sendiri. Langkah pertama adalah sebelum tidur, setiap malam sambil nenenin, sambil nanti mudah-mudahan nggak ketiduran karena kecapean ya. Kalau ketiduran karena kecapean mungkin bisa dimulai sebelum menidurkan anak, tapi anak-anak fase lagi main. Nah, coba otak yang sehat itu dia bisa melihat flashback apa yang terjadi dalam keseharian ini. Dan ini aku latih terus ya. Jadi aku latih dari tadi pagi, kira-kira aku tuh bangunnya jam berapa ya? Tadi tuh aku nyiapin sarapannya apa ya, nyiapin sahurnya. Tadi anak-anak tuh sahurnya habis nggak ya? Habis itu lanjut ke pagi berangkat sekolah. Tadi ada kejadian apa di sekolah? Aku lupa nggak ya doain anakku itu eh, sebelum dia berangkat sekolah, Allahumma faqihna fiddin. Terus apa seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Coba di flashback dari kejadian pagi sampai malam. Kalau belum berhasil, besok dicoba lagi, besoknya dicoba lagi, besoknya dicoba lagi, sampai teman-teman, sampai tiba di suatu hari teman-teman bisa rapi untuk memetakan kondisi dari pagi ke malam itu dalam pikiran teman-teman sendiri. Kalau sudah beres, sudah rapi, atau mungkin teman-teman yang traumanya masih sedikit, bisa langsung nanti malam juga melakukannya, dari pagi sampai malam udah bisa ngurutin apa aja yang terjadi, itu sebenarnya adalah bentuk muhasabah sebagaimana para salafus soleh melakukannya setiap malam. Jadi para sahabat itu mencoba untuk meminta maaf kepada orang yang dia buat kesalahan itu tidak setiap lebaran, tapi di setiap hari. Jadi kalau malam ini kita melakukan kesalahan, ingat bahwa kita melakukan kesalahan, sebisa mungkin besoknya itu dia mencoba meminta maaf. Nah, terus juga melakukan apa yang besok itu, makanya ada seorang muslim itu melakukan hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Gimana kita tahu hari esok lebih baik dari kemarin kalau kita aja nggak evaluasi hari ini gitu loh. Nah, ini ada hubungannya dengan koneksi diri. Seberapa sering teman-teman merecall lagi memorinya dari pagi sampai malam apa yang teman-teman lakukan. Itu juga bagus untuk koneksi diri tadi. Nah, kalau teman-teman udah berhasil, nanti akan saya dilanjutkan untuk memetakan di jurnal. Nah, memetakan di jurnal itu pakai buku tulis biasa aja, pakai buku tulis biasa. Teman-teman coba ingat-ingat dari masa kecil sampai ke eh, sekolah, dari sekolah ke sekolah yang paling tinggi ke kuliah, itu tuh ada kejadian apa saja yang menyenangkan dan ada kejadian apa yang tidak menyenangkan yang
teman-teman masih ingat. Ditulis semua sampai ke pernikahan dan sampai ke hari ini. Nah, nanti dari situ semuanya akan menggambarkan apa yang membentuk teman-teman hari ini. Dan luka itu hadir bukan untuk membuat beban teman-teman, tapi untuk membentuk teman-teman jauh lebih baik gitu di hari ini. Jadi yakin aja bahwa mungkin luka ini masih terasa perih untuk dikorek-korek, Mbak. Tapi eh, luka-luka itu untuk melengkapi bagaimana teman-teman itu bisa menjadi teman-teman yang lebih baik dari hari ini. Nah, baru setelah itu teman-teman bisa cari pendamping pemulihan. Pendamping pemulihan itu di Hadir Utuh atau di relasi konsulting ini yang saya berikan ini lumayan terjangkau ya harganya, atau ke psikolog lain. Nah, jadi eh, kalau saya jujur aja ya, kebetulan kondisinya adalah tahun lalu ada musibah yang lumayan mengganggu kondisi mental saya. Dan itu membuat saya tuh benar-benar sampai ke fase apatis gitu, depresi. Nah, tapi bismillah karena Allah izinkan saya untuk mendapatkan materi-materi semacam ini sebelumnya, kemudian saya praktekkan, sehingga ketika saya hadir ke psikolog, kalau teman-teman tahu ya, psikolog yang profesional itu sekali datang, sekali pertemuan itu bisa 500 bahkan bisa 2 juta untuk sekali pertemuan. Tapi kalau ke psikolog yang ada di puskesmas, itu sekarang puskesmas besar itu ada psikolog. Dan ada beberapa teman juga yang ke psikolog yang di puskesmas. Kenapa saya nggak ke sana? Karena qadarullah nggak bisa keluar rumah pertama. Kedua, dengan banyaknya anak, jadi psikolognya yang menyesuaikan dengan jadwal saya, bukan saya yang menyesuaikan dengan jadwal psikolog. Jadi ini disesuaikan dengan teman-teman ya. Kalau memang butuh pendamping pemulihan, tapi dalam kondisi yang keterbatasan ekonomi, ke psikolog yang di puskesmas itu harganya cuma 7.500 dan itu tuh terjangkau banget dan ada di rumah sakit atau puskesmas-puskesmas besar atau dengan terapi pendamping pemulihan ini Hadir Utuh itu adalah teman-teman bentukan dari Mbak Zia yang saya pendamping pemulihan saya itu Mbak Zia. Nah, beliau tuh mengkader beberapa pendamping pemulihan yang bisa memahami kondisi trauma dan bisa membantu teman-teman. Ini lumayan lebih terjangkau harganya atau bisa ke relasi consulting. Nah, dari pertemuan dengan psikolog itu dengan sekali, dua kali, tiga kali itu belum bisa memberikan saran apa-apa. Mereka itu baru memetakan. Nah, bismillah, waktu itu saya datang ke psikolog sudah membawa peta gitu, sudah membawa cerita. Sebenarnya Mbak, saya itu ada masalah begini. Saya masih terkoneksi dengan diri saya dengan baik. Saya ada masalah begini, 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 begini. Saya petakan, saya berikan tulisannya. Bahkan sempat saya buatkan di Google Doc. Semuanya saya rapikan di Google Doc. Jadi sebelum ketemu dengan psikolog yang saya minta online ketemunya, itu saya coba kirim Google Doc-nya ke mereka, lalu tanyakan kira-kira dengan case saya Mbak bisa bantu apa enggak. Nah, itu cara buat seleksi psikolog juga ya, karena kadang psikolog itu juga adalah rezeki dari Allah, kita belum tentu jodoh sama satu psikolog, akhirnya kita harus pindah ke psikolog lain. Kalau kita nggak punya peta diri yang baik, itu akan sangat melelahkan, bahkan untuk sebelum memulai pemulihan dalam trauma ini. Nah, mungkin itu saran dari saya untuk ketika teman-teman yang punya trauma, terutama tadi yang sampai di poinnya nomor 14, sampai kepada poin ketika mau mengulangi hidup, saya nggak pengen lagi punya anak. Nah, itu menurut saya perlu banget untuk ada ada sebuah fase yang harus teman-teman lakukan, yaitu menemui pendamping pemulihan dengan tahapan-tahapan yang tadi sudah saya sebutkan petunjuknya. Jadi, kalau di sini ya teman-teman, kalau di IG Healthy for Din itu rata-rata tuh pada nganggap saya itu bukan ustazah ataupun bukan 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 dokter, tapi lebih ke kakak kelas aja sih. Jadi lebih ke karena udah duluan belajar, jadi teman-teman nggak perlu belajar dari nol lagi gitu. Jadi bisa lebih cepat. Tadi kan lumayan ya bisa menghemat 2 sampai 3 kali pertemuan dengan psikolog
Jadinya bisa langsung fokus ke akar masalahnya apa. Nah, kita selanjutnya akan mencari faedah dari sini. Buat teman-teman yang tadi ada permasalahan, terutama dalam mengasuh yang parental burnout-nya itu adalah muncul karena ketidakhadiran sosok suami gitu. Ada nggak di sini yang Qadarullah munculnya itu rasanya tuh gara-gara aku tuh capek sendiri Mbak, aku tuh punya anak, meskipun aku cuman punya anak satu, nggak kayak Mbak, tapi aku tuh kesel banget, soalnya suami aku tuh nggak hadir, dia tuh nggak peduli, dia tuh bahkan jarang banget nanyain kondisi aku ataupun anakku. Nah, coba ada nggak teman-teman yang seperti itu? Perlu nggak kita bahas? Ada ya, ada di sini ya. Nah, kita coba bahas ya materi ini em, tentang mengasuh bersama. Bahwa ternyata salah satu imam besar yang kita kenal karyanya, Imam Ahmad namanya. Imam Ahmad itu bercerita, Ibundakulah yang telah menuntun diriku hingga aku hafal Al-Quran ketika masih berusia 10 tahun. Dia selalu membangunkan aku jauh lebih awal sebelum waktu sholat subuh tiba, memanaskan air untukku karena cuaca di Baghdad sangat dingin, lalu memakaikan baju, dan kami pun menunaikan sholat semampu kami. Usai menunaikan sholat malam, sang ibu pergi ke masjid dengan mengenakan cadar untuk menunaikan sholat subuh bersama Imam Ahmad semenjak beliau masih berumur 10 tahun. Nah ini ya, jadi ada hintnya, kata kuncinya adalah usia. Di usia 10 tahun, Imam Ahmad pergi ke masjid berdua sama ibunya untuk sholat. Berarti sebelumnya sudah terbiasa sholat di mana? Di rumah kan? Nah, sejak pagi hingga tengah hari, Imam Ahmad terus diajari ilmu pengetahuan oleh sang ibundanya. Dari sini kita lihat nggak ada sosok bapaknya gitu. Ada sosok bapaknya. Jadi kuncinya teman-teman, meskipun tidak ada bapak, tidak ada suami, tidak ada pendamping, dan meskipun mereka hadir secara fisik, tapi kita itu bisa loh mengasuh anak kita itu bersama dengan Allah. Kita titipkan sama Allah. Ibu Imam Ahmad menyuruhnya ke Madinah untuk belajar ilmu hadis, mengemas seluruh keperluan sang anak dalam perjalanan, dan kemudian berkata, sesungguhnya Allah, jika dititipi sesuatu, dia akan selalu menjaga titipan tersebut. Maka aku akan menitipkan dirimu kepada Allah yang tidak akan membiarkan titipannya terlantar begitu saja. Untuk teman-teman yang tadi stresnya karena nomor 4, merasa tidak sanggup mengurus anak, merasa takut khawatir dalam pengasuhan melakukan sesuatu yang tidak baik, maka titipkanlah titipan Allah ini kepada Allah. Jadi kita yakin, ya Allah, aku tidak sanggup, kita akuin. Dalam setiap doa kita akuin. Ya Allah, aku tidak sanggup untuk mengurus anak-anakku dengan baik, maka uruslah mereka ya Allah. Berikanlah aku petunjuk apa yang harus aku lakukan hari ini. Berikanlah aku ketenangan, berikanlah aku kemampuan, dan seluruh doa yang ingin kita sampaikan. Tapi kita akuin dulu bahwa kita tuh sebenarnya hanyalah hamba yang lemah. Dan kebetulan kita hanya diamanahi oleh Allah dan kita dapat titipan ini, tapi kita tetap butuh bantuan Allah untuk menjaganya. Insya Allah, ketika kita yakin bahwa Allah akan membantu kita, hati kita tuh rasanya tenang banget, teman-teman. Rasanya kalau anak-anak teriak itu bukan nggak ngerasa cuek, bukan nggak ngerasa nam, tapi kok teriakan mereka itu kayak cuman, ya ampun, alhamdulillah ya mereka sehat ya, mereka teriak-teriak, mereka bisa lari-lari, mereka masih nyari aku, alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa cepat kita bisa ngerasa tenang ketika anak-anak itu yang bikin kita stres. Itu ada kaitannya dengan seberapa dekat kita dengan Allah. Jadi besar kecilnya masalah pengasuhan itu bukan pada besarnya masalah, tapi pada seberapa dekat kita itu dengan pemberi masalah gitu. Maksudnya Allah yang menguji kita dari anak-anak kita. Allah yang mencoba mengingatkan kita bahwa kemampuan kita untuk mengatur anak-anak kita, menjaga anak-anak kita itu bukan atas kehendak, bukan atas kemampuan kita karena kita udah ikut kelas parenting ABCD, apalagi punya sertifikasi ABCD. Bukan itu.
Tapi kalau Allah nggak berkehendak, kita akan dibikin stres gitu. Tapi kalau Allah berkehendak, dengan cepat kita bisa. Dikit-dikit kita ingat Allah. Anak rewel kita ingat Allah. Anak nangis kita ingat Allah. Anak teriak-teriak, anak jatuh. Ya Allah, anakku jatuh, aku harus gimana? Itu insya Allah jauh lebih tenang, jauh lebih gampang buat ngadepin semuanya. Nah, sampai di sini, insya Allah teman-teman ada bayangan kenapa ternyata kalau teman-teman lihat ya, terutama ini kan bulan Quran, bulan untuk mentadaburi. Bisa teman-teman lihat lagi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu kok ternyata kisah-kisah yang bahkan orang tuanya itu sendirian gitu. Coba kita lihat bagaimana kisah Siti Hajar. Apakah ada Nabi Ibrahim saat Siti Hajar mendidik Ismail, lalu kemudian pada Maryam, apakah ada ayahnya? Bahkan ayahnya tidak hadir, bahkan ayahnya tidak tahu siapa. Tapi Allah lah yang memberi titipan itu. Maryam hamil pun tidak ada suaminya. Maryam hamil tanpa seorang laki-laki. Tapi Maryam bisa sebegitu yakinnya. Maryam mudah dengan cepat menitipkan apa-apa dengan Allah. Ketika hamil, dia hanya bersembunyi di dalam mihrab, dibantu dengan Nabi Yahya untuk diberikan makanan, tapi Nabi Yahya juga terheran-heran kok tiba-tiba ada buah-buah yang tidak pada musimnya hadir di samping Maryam. Lalu Maryam menjawab bahwa sebenarnya buah-buah itu adalah hadiah dari Allah untuknya. Nah, jadi teman-teman bukan seberapa besar masalah kita, tapi kalau kita lihat dari kisah-kisah itu, semua yang ada di dalam Al-Quran, kebanyakan itu justru malah single parent gitu. Jadi bukan bukan masalah kepada kita nggak punya sosok partner untuk mendidik. Nah, itu teori psikologi yang modern gitu. Tapi kalau kita kembali kepada psikologi parenting Islam, seharusnya semua itu dikembalikan uh, kepada yang memberi titipan gitu. Sebisa mungkin kita mengelola stres dalam pengasuhan ini adalah dengan mengembalikan yang sesuai dengan jalannya gitu. Apalagi merasa LDM ya. LDM aku itu sendirian di sini, apa namanya, suamiku enak-enakan di sana, bisa makan enak, aku di sini sama anakku berjuang. Masya Allah, itu adalah ladang pahala yang besar ketika kita fokus untuk menitipkan pada Allah. Suami kita nggak berkesempatan untuk mendapatkan kebaikan, mengajarkan Al-Fatihah yang pertama, mengajarkan eh, bahwa masjid itu indah kepada anak kita yang pertama. Semua yang pertama tuh bahkan dilakukan sendirian gitu. Kadang seorang suami dan istri yang baik, yang ini sangat ideal ya. Mereka akan berlomba-lomba bagaimana caranya menjadikan lisan mereka adalah lisan pertama untuk mengajarkan anak-anak. Tapi ketika kita sendirian mengasuh anak, justru itu adalah kesempatan besar, itu pahala buat kita semuanya gitu. Nah, jadi insya Allah nanti akan ada kemudahan jika kita mendapati ketenangan di sana. Terutama juga teman-teman yang tadi terdistract dengan materi soal trauma ya, udah aja tenang. Nanti eh, kepada psikolog siapa ya aku harus cari online di psikolognya ke siapa ya yang cocok sama aku. Nah, itu Allah lah yang ngasih petunjuk sama aku gitu. Jadi ada dari sekian banyak yang aku lihat-lihat, sholat istikharah. Kalau nggak bisa sholat istikharah, ya berdoa aja, berdoa di waktu-waktu mustajab. Ya Allah, pilihkanlah psikolog yang kira-kira paling baik untuk mendampingi saya saat ini dengan masalah saya saat ini. Nah, itu Allah yang akan milihkan. Kita ini cuman hamba. Jadi kalau terus-terusan merasa mampu, nanti Allah akan putar balikan dengan kemampuan kita aja dan nggak akan bantu kita. Nah, sekarang kita coba kenali senjata yang namanya doa, yang kebetulan mungkin teman-teman terlupa bahwa perempuan dibekali dengan banyak kosakata, ini kok qadarullah belum bisa memaksimalkan senjata bernama doa. Nah, sebagai bonus materi dari kelas hari ini, insya Allah dibantu oleh Mbak Amel, nanti akan ada slide-slide yang
saya bagikan di grup itu isi tentang doa-doa pendek, baik itu doa zikir hari-hari ataupun doa-doa kepada anak-anak. Nah, itu bisa dihafalkan satu persatu untuk coba dilafalkan. Nah, kita kenali senjata bernama doa. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian, dan doa orang yang dizolimi. Nah, kalau kita resapi, ternyata doa orang tua itu adalah doa yang mustajab. Maka itu adalah senjata kita gitu. Kita doa biasa aja itu lebih mustajab dari doa yang kita sebagai bukan orang tua. Maksudnya kita minta tolong orang lain untuk mendoakan anak kita. Nah, itu lebih mustajaban doa kita. Tapi kenapa doa kita belum Allah kabulkan ya? Apa kita bisa juga refleksi seberapa dekat kita sehingga Allah mau menjawab doa-doa kita, mau mendengarkan doa-doa kita. Nah, mungkin juga cara berdoa kita belum tepat. PR-nya setelah kelas ini nanti teman-teman bisa cari kapan aja sih waktu mustajab berdoa yang sering dilewatin oleh ibu-ibu itu adalah waktu di antara azan dan iqomah. Jadi ya, teman-teman, azan itu adalah panggilan bukan untuk orang yang pergi ke masjid aja, tapi untuk semua umat muslim. Nah, apakah teman-teman umat muslim juga? Tapi kenapa kok tidak tersentuh ya Mbak hatinya untuk mendengarkan azan? Karena sebenarnya belum tahu manfaatnya. Ketika kita menjawab azan itu ada pahalanya. Ketika kita setelah itu bisa menjawab azan, sebenarnya kita men-setting otak bawah sadar kita untuk bisa tenang, mengaktifkan saraf-saraf ketenangan kita. Lalu kemudian kita bisa sadar bahwa setelah antara doa setelah azan itu kita baca doa setelah azan dan di situ ada keutamaannya yaitu bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan setelah doa itu antara azan dan iqomah kalau masjidnya dekat maka akan terdengar suara iqomah. Nah, antara azan dan iqomah itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Tapi sering banget kita lewatin bahkan kita abaikan gitu. Nah, maka mulai hari ini coba teman-teman em, kalau punya uang bisa dibeli jam yang kayak di masjid itu, jam waktu sholat yang langsung otomatis update ya. Itu bisa dipasang di dinding atau kalau tidak bisa install aplikasi yang nanti notifikasinya itu bisa dibesarkan. Jadi sebelum azan berapa menit itu nanti bisa di setting. Nah, itu fungsinya apa? Saya saya melatih diri saya ini dengan mengikuti contoh ya kakak tiri saya itu dia itu setiap 15 menit sebelum sholat itu selalu berwudu. Perempuan ini, kakak saya perempuan, dia berwudu, lalu dia pakai mukena, lalu dia siapkan anak-anak untuk berwudu semuanya, bahkan yang bayi sekalipun. Dan bismillah, Masya Allah, kakak saya ini anaknya sekarang ada yang mulai SMA, ada yang mulai SMP, ada yang SD. Padahal dia itu nggak hafal, juz 30 aja nggak hafal. Tapi Alhamdulillah sekarang anak-anaknya sudah mulai, yang pertama sudah hafal 30 juz, yang SMP juga sedikit lagi, dan yang bawah-bawahnya juga. Itu doa yang dia menyiapkan dirinya untuk menerima panggilan Allah gitu. Nah, menyiapkan dirinya untuk duduk tenang saat azan itu ya dia tenang. Sudah nggak pengen wudhu lagi karena udah wudhu, anak-anaknya juga sudah berangkat ke masjid, dia sudah bisa tenang dengarkan azan. Baru setelah itu dia berdoa dengan doa-doa yang memang sesuai apa yang dia butuhkan saat itu. Lalu PR buat teman-teman adalah mempelajari adab-adab berdoa. Bahwa ternyata selama ini kita mungkin terlalu cepat dalam berdoa. Maksudnya dalam sholat kita ya udah cepet-cepet aja gitu. Sujud-sujud, berdiri-berdiri, ruku-ruku, nggak pengen meresapi bacaan dari setiap artinya apa, lalu nggak mencoba menyisipkan doa-doa kita pada setiap sujud dan rukunya. Nah, lalu yang terakhir adalah teman-teman coba mempelajari doa yang dicontohkan Nabi. Karena ketika kita mencoba mencontohkan mencoba
mengulangi doa yang sudah dicontohkan nabi-nabi, itu sebenarnya kita mendapatkan em, dua manfaat. Yang pertama adalah karena gini ya, doa nabi itu kan sudah terbukti Allah setujui ya, sudah terbukti Allah kabulkan. Kenapa kok kita cari-cari doa lain gitu? Cari-cari doa lain, bahkan sebagian influencer-influencer bikin doa-doa yang mereka taruh di Instagramnya, ayo ikuti doa saya seperti ini gitu. Padahal Masya Allah buku kumpulan doa itu banyak banget dan saya pun belum hafal. Kalau teman-teman cari di toko buku, kitab ada kitab apa namanya doa dan zikir karya Ustadz Yazid itu ada, kitab Hisnul Muslim itu ada, eh, Awabilus Soyib itu juga banyak doa-doanya, itu tebel banget. Nah itu tuh perlu dihafalkan karena tadi ketika kita mencontoh doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, kita dapat keutamaan yang pertama, kita bisa dapat eh, pahala dari mengikuti ajaran Nabi. Karena mengikuti ajaran Nabi itu adalah melakukan apa yang Allah perintahkan. Ikutilah petunjukku. Kan itu Allah yang perintahkan. Yang kedua, kita sudah mencoba melakukan apa yang sudah terbukti gitu. Jadi hati ini secara fitrah akan lebih tenang untuk mengikutinya ketimbang dengan membuat doa-doa sendiri. Tapi pada beberapa momen karena case-nya masing-masing itu bisa disesuaikan dengan doa masing-masing. Nah, mungkin untuk masalah doa, sampai sini kita akan lanjut ke materi yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang merasa stres dengan kelakuan anak-anak gitu, waktu kita bersama mereka itu sebentar aja. Kalau kita ingat, kita hidup cuma 63 tahun rata-rata umat Nabi. Dan 0 sampai 2 tahun itu kita akan hanya mendampingi mereka saat mengasihi. Ketika 2 sampai 5 tahun itu mereka di rumah, ketika 5 sampai 18 tahun itu di sekolah, dan 18 sampai 22 tahun itu mereka kuliah. Setelah itu kita akan melepaskan gitu. Coba ketika kita lagi kesel banget gitu, kita coba bayangkan eh, apa nama kira-kira ibu kita ini kangen atau enggak ya sama kita, atau ketika nanti mereka besar itu mereka akan mau enggak ya terima panggilan kita gitu, karena apa yang kita lakukan sekarang akan membekas dan kemudian tadi mereka akan mencontoh bagaimana cara kita parenting gitu. Kalau kita sendiri memperlakukan mereka dengan keusilan mereka yang menguji kesabaran kita, tapi kita terpantik, lalu kita marahin mereka, nanti ketika kita tua dan kita bersama mereka, apakah mungkin mereka juga sabar ketika kita butuh pertolongannya? Kita lihat sekarang bagaimana anak-anak muda itu udah jarang banget yang mau pulang kampung waktu Lebaran. Ini terbukti dari beberapa beberapa karyawan yang nggak mau mudik gitu. Kenapa nggak mau mudik? Ya udahlah sama ibu mah paling juga kayak gitu gitu. Ya Allah, aku tuh ngelihatnya yang kok gitu ya. Itu berarti anak-anak muda sekarang itu mendapatkan trauma dari parenting yang bikin aku miris juga. Kok gitu? Jadi aku berusaha berhati-hati memaksakan diri ketika anakku tuh ada masalah tuh pulangnya tetap ke kita gitu, bukan ke orang lain. Karena kadang-kadang yang bikin mereka cari masalah di luar, mereka mencari-cari tempat nyaman, mereka mencari tempat teman-teman yang kurang baik, karena mereka terus-terusan dipaksa oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang orang tuanya mau, gitu. Jadi sebisa mungkin kita bersabar dan juga mencari-cari contoh bagaimana sih para orang-orang baik itu mendidik anaknya sehingga anaknya itu bisa jadi baik juga. Contohnya adalah ada di depan kita semua saat ini. Itu adalah Ustadz Firanda Hafizahullah. Beliau pernah bercerita bahwa eh, beliau tuh waktu kecil nakal banget dan gak sekalipun ibunya itu marahin gitu. Cuman berkata, ya Firanda, itakilah, ya Firanda, berdoalah sama Allah biar kamu punya akhlak yang baik. Gitu terus. Jadi, Masya Allah ya, kalau mulut kita gatel, itu kalau tadi kita sudah hafal banyak doa, itu tuh yang keluar dari mulut kita itu hafalan kita banyak doa, yang keluar dari mulut kita ketika kita kesel tuh ya doa-doa gitu. Bukan ucapan-ucapan yang kesal.
Nah, kira-kira kalau hafalannya itu adalah doa-doa, seberapa banyak ibu-ibu yang menghafal doa ini menghabiskan waktunya di Instagram? Itu mungkin bisa teman-teman jawab sendiri ya. Ternyata PR seorang ibu tuh masih banyak banget. Hafalan doanya belum banyak, Mbak. Eh, Hafalan Qur'annya juga nggak ada. Nah, karena kita semua tuh akan ditanya, teman-teman. Dari ini ada sebuah hadis ya dari Ibnu radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Begitupun kita, seorang ibu akan dimintai tanggung jawab. Bagaimana kita memimpin anaknya? Apakah kita sudah sesuai dengan tanggung jawab kita saat ini ataukah belum? Nah, maka untuk teman-teman banyak-banyak mengingat bahwa masih banyak PR, tanggung jawab PR kita ini yang perlu dikerjakan. Tadi ada PR doa, ada PR koneksi dengan diri, ada PR apalagi ya tadi ya dari aku sampai lupa sendiri nih. Nah, sekarang aku kasih PR lagi adalah PR pengasuhan. Nah, kalau manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi kata kuncinya adalah anak soleh, bukan anak yang mendoakan orang tuanya saja, atau anak saja dengan punya anak, belum tentu anak itu akan mendoakan orang tuanya. Mungkin dia doa kok Mbak waktu sama saya sholatnya. Ya iya karena diliatin, karena diajarin, karena dipaksa. Tapi setelah kita meninggal, apakah dia akan secepat kilat meninggalkan tempat sholatnya? Ataukah dia coba duduk, memperlama, bahkan mengulang-ulang doa kepada kita, doa kepada Allah untuk kita yang sudah di dalam kubur. Nah itu perlu ada apa ya banyak yang dilakukan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini kita yakin anak-anak kita lah yang jadi tabungan kita gitu. Anak-anak kita tuh sudah kita yakini jadi anak yang soleh dan mau bersedia untuk mendoakan kita. Di antaranya adalah yang pertama PR ilmu agama. Nah, tadi kan kita akan ditanya bagaimana kita bertanggung jawab pada titipan. Nah, yang wajib seorang muslim itu wajib menuntut ilmu atas apa-apa saja yang perlu dipelajari yang melekat pada tubuhnya. Contohnya adalah ilmu toharoh. Sekarang aku tanya teman-teman ya, bisa jawab di kolom chat. Kasusnya begini, seorang ibu baru saja lahiran, baru selesai nifas, kondisinya sakit, dia gampang masuk angin karena defisiensi ya bahasa kesehatan holistiknya tubuhnya. Lalu kemudian suaminya memanggilnya dan minta untuk berhubungan badan di malam hari. Apakah pagi itu ibunya itu perlu mandi dengan mengguyur tubuhnya atau cukup dengan mengambil air lalu eh, meletakkan sedikit air di kepala dan mengelap badannya? Coba dijawab ya di kolom chat. Itu pilihannya dua itu. Bagaimana cara mandi junub seorang ibu yang tubuhnya defisiensi, yang gampang masuk angin? Apakah perlu mandi dengan diguyur tubuhnya? Nah, jadi ini PR dengan toharoh. Bismillah ada yang udah banyak pakai jawabannya yang benar, tapi masih ada juga yang masih harus dipaksa gitu, harus dipaksa untuk disiramkan seluruh badannya 3 kali sesuai dengan mandi yang diguyur. Nah, ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Ternyata kita belum mengenal ilmu agama kita itu dengan baik, bahkan untuk diri kita sendiri. Karena ada sebuah hadis di mana seorang sahabat itu baru selesai perang, beliau mengenai beliau punya luka di sekujur tubuhnya, lalu beliau mandi junub dan beliau menyucikan tubuhnya dari hadas besar dengan wudhu. Nah, qadarullah waktu itu sahabat-sahabat berkata bahwa dia itu harus mandi gitu. Akhirnya yang dilakukan sahabat itu yang baru saja mandi junub dengan membersihkannya tidak dengan mandi, dia mandi lalu kemudian sahabat itu meninggal. Nah, ternyata Rasulullah sangat marah gitu.
Karena sahabat yang memberikan saran itu kurang ilmunya. Harusnya mereka itu bertanya kepada Rasulullah. Nah, maka dari sini PR toharoh, WR anak kita ketika balik memperkenalkan air madi, air mani, terus itu haid, bagaimana cara menyucikan diri dari haid, itu tuh apa mungkin nanti kita berikan setelah anak-anaknya ketika udah balik besar baru kita berikan, ataukah dari sekarang kita cicil pelajari, terus cara sholat, bagaimana cara kita mengingatkan anak itu sholat biar nggak goyang-goyang, biar mereka itu konsentrasi, di umur berapa harus kita paksa, di umur berapa harus kita apa namanya jadikan imam, boleh jadikan imam di rumah saat sholat. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ternyata kita aja belum terlalu bisa buat jawabnya, masih ah, kira-kira gitu, kira-kira belum punya dalil gitu. Padahal kalau seorang muslim yang baik, semua apa yang diucapkan dari mulutnya itu harus ada dalilnya. Nah, maka teman-teman coba catat ini dan coba cari, pelajari ilmunya. Nanti kalau untuk ilmu parenting itu saya sarankan bisa ke abinya Salma. Beliau mentranslate banyak sekali buku dari kitab-kitab yang dituliskan oleh Syekh. Beliau juga mengajarkan step-step bagaimana untuk mendidik anak-anak, cara memukul anak-anak itu seperti apa, eh, cara memberikan hadiah itu bolehnya seberapa sering, seberapa besar, pada usia berapa, boleh enggak puasa itu diberikan iming-iming hadiah. Nah, semua ilmu agama itu masih banyak banget PR-nya. Tadi PR doa sehari-hari, macam-macam zikir, ilmu tajwid, kita mencari ketenangan kayak tadi ya, biar nggak stres, gampang stres itu kita butuh hati yang tenang. Nah, kita menghabiskan waktu itu dengan sering-sering mengucap zikir kalau kita hafal. Jadi zikir pagi, zikir petang itu kalau kita hafal kadang nggak akan terlewat, bisa disambi-sambi dengan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Nah, yang kedua adalah PR kemandirian. PR kemandirian ini membutuhkan pembiasaan. Dan kemandirian itu ada macam-macam. Ada kemandirian dalam Islam seperti apa? Kayak tadi 10 tahun sudah ke masjid, berarti 7 tahun harus sudah mandiri. Berkenan untuk sholat sendiri tanpa diingatkan. Terus kemandirian dalam pandangan budaya itu seperti apa? Kita kita sesuaikan dengan urf dalam kebiasaan masyarakat. Nah, itu nanti masih banyak PR-nya. Lalu kita coba luruskan niat. Sebenarnya siapa sih yang memberikan kita itu amanah anak? Kita coba renungkan apakah Allah itu akan memberikan amanah pada yang tidak mampu dan ilmu apa yang kita butuhkan untuk menjalankan amanah. Lalu seberapa besar sih balasan dari pengasuhan? Bahkan untuk seorang ibu yang mendampingi anaknya, kita dapat kemudahan untuk seorang perempuan itu baiknya sholat di rumah. Nah, Masya Allah. Jadi banyak kemudahan-kemudahan dari Islam itu untuk memfasilitasi kita dalam mengasuh gitu. Jadi kalau tadi bilang mengasuhnya itu sendirian, ternyata jauh sebelum kita punya anak, jauh sebelum kita lahir, aturan-aturan Islam itu sudah dihadirkan bahwa untuk kita bisa mengasuh dengan tenang. Nah, apakah ada kisah Islam ibu yang mengasuh sendirian? Tadi sudah saya sebutkan beberapa, dan apakah yang menguatkan ibu tersebut adalah tauhidnya, adalah keimanannya. Seberapa besar iman mereka bahwa Allah akan menjaga titipannya ini, itu menambah ketenangan di hati. Jadi apa hubungan antara mental dengan iman? Apakah orang yang sakit mental itu gara-gara kurang iman gitu? Nah, ini ada judulnya di Ustadz Rehanul Bahrain. Itu pernah juga share kajian tentang ini. Nanti teman-teman bisa dicari di YouTube ya. Apakah sakit mental itu ada hubungannya dengan iman? Nah, jadi teman-teman kalau kita dibilangin, ah kamu mah ke psikolog, kamu mah kurang iman gitu. Udah aja nggak usah ke psikolog. Emangnya kamu stres? Ya, bukan gitu. Karena qadarullah justru ketika siapa yang tidak mengenali dirinya, dia tidak mengenali Tuhannya. Dengan saya kenal pada tubuh saya saat ini ada trauma yang mengganggu saya dan saya ingin sembuh gitu. Saya ingin bisa mengasuh dengan baik. Saya ingin bisa menjalankan peran ibu dengan baik. Justru disinilah saya merasa bahwa saya perlu memperbaiki diri dengan fasilitator seorang psikolog. Bahkan
Kalau dicari pengajiannya juga ada dari Ustadz Abdullah Roy membahas bahwa kita boleh untuk mendatangi psikolog karena mereka juga sekolah sesuai dengan bagaimana cara dokter menempuh sekolahnya gitu. Jadi ini adalah jalur ikhtiar duniawi yang ditempuh untuk bisa menjalankan amanah. Nah, itu boleh teman-teman. Apa kemudian kita tanyakan ke diri kita lagi, apa sih yang masih kita inginkan? Kalau tadi ada yang merasa nggak bisa mengasuh anak karena adanya tanggung jawab lainnya yang tidak bisa dia kerjakan. Nah, sebenarnya kita tanyakan lagi, apakah saat hamil itu kita sadar bahwa ada tanggung jawab yang lebih besar yang menanti? Maka yang lebih manakah tanggung jawab yang perlu saya prioritaskan? Kalau qadarullah teman-teman saat ini berada pada kondisi yang mengharuskan teman-teman masih bekerja, seberapa besar tanggung jawab teman-teman untuk bisa tetap mengasuh anak dan juga masih bisa menjalankan perannya di pekerjaan, itu insya Allah nanti masih bisa dibagi dan eh, pengasuhan pada ibu yang bekerja itu berbeda ya. Jadi kalau diikutin ada seorang psikolog juga yang mengatakan eh, sampai menyalahkan bagaimana kita memilih suami. Kok bisa sih kita tuh itu adalah kesalahan kita memilih suami sampai anak kita kondisi seperti ini. Atau itu adalah kesalahan kita masih bekerja karena harusnya anak itu diasuh. Nah, ini nggak bisa ya, satu dengan yang lain. Kadang ada trauma di baliknya yang menghasilkan keputusan sedemikian rupa, sehingga jangan sampai teman-teman tuh terbawa arus dan punya kedekatan dengan Allah gitu. Allah yang akan menunjukkan ke teman-teman apakah pekerjaan yang teman-teman tempuh sekarang ini sebenarnya membahayakan diri teman-teman dan anak-anak ataukah masih bisa dijalani dengan bersama-sama. Nah, kalau masih ada waktu, itu nanti ketika datang ke pendamping pemulihan akan diajarkan juga bagaimana untuk mendidik tapi dengan deep gitu. Jadi ketika saya masih didampingi oleh Mbak Zia untuk mendampingi anak laki-laki itu ada bahasa cintanya. Jadi ada bahasa cinta ya teman-teman namanya. Kalau dicari itu di kajiannya di materinya Ibu Aisyah Dahlan juga ada. Kita mengenal baterai cinta anak-anak. Nah, anak-anak yang suka mukul itu sebenarnya dia kurang akan sentuhan fisik. Maka ketika kita tidak bisa memberikan sentuhan fisik yang banyak karena tadi bekerja atau punya anak lebih dari satu, otomatis kita hanya punya waktu sedikit untuk membersamai anak-anak. Nah, itu ada titik-titik yang perlu disentuh oleh seorang ibu, cukup 1 menit aja setiap harinya, tapi diulangin pagi, sore. Nah, itu lumayan berpengaruh juga. Ini termasuk bagaimana saya menterapi anak rumah untuk berhenti memukul. Nah, itu ada terapinya dan itu dipelajari bersama dengan pendamping pemulihan. Tentunya dengan mengetahui anaknya sendiri itu kurangnya baterai kasih sayang apa. Nah, insya Allah yakin sama Allah. Kita dikasih amanah, nanti kita dikasih tahu juga cara menjalankan amanahnya itu seperti apa. Nah, materi selanjutnya adalah lebih kepada menyayangi diri, karena kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Teman-teman, kondisi parental burnout ini terkadang adalah karena habisnya isi teko dari dalam teko teman-teman sehingga tidak bisa menuangkan apapun gitu. Karena teman-teman ini kehabisan sendiri. Kemana perginya air teh yang ada di dalam teko teman-teman? Ternyata dipakai untuk menahan emosi-emosi yang selama ini teman-teman menurut budaya harus ditahan. Kalau marah sama suami itu harus ditahan, Mbak. Nggak boleh marah-marah, nanti suaminya cari yang lain loh. Contohnya kayak gitu. Atau kalau kesel sama suami, kalau kesel sama mertua, itu eh, harus ditahan karena nggak sopan. Udah tinggal sama mertua, dikasih A, B, C, D, dan sebagainya. Em, sebuah emosi itu lama-lama ketika kita menahan, itu akan menumpuk menumpuk. Jadi teko teman-teman ini tidak ada airnya karena terisi terus dengan
gulungan-gulungan sampah. Mungkin sampahnya itu berupa batu atau kertas, tapi ketika sampah-sampah itu tidak dikeluarkan satu persatu, akhirnya akan penuh. Dan akhirnya ketika dikeluarkan, tidak ada lagi yang bisa keluar. Bahkan ketika ada nasihat yang masuk, air yang masuk ke dalam teko ini, karena sudah penuh dengan pasir atau batu tadi, airnya tidak bisa masuk dengan banyak. Nasihat tidak bisa masuk, maupun itu kajian-kajian agama tidak bisa masuk. Maka ada hubungannya tadi, apakah mental itu berhubungan dengan iman? Orang yang punya iman yang baik itu memang cenderung untuk tidak bisa, tidak terlalu down ketika ada gangguan mental. Tapi ketika sudah ada trauma dari masa lalu yang tidak dibereskan, ketika ada kondisi emosi yang tidak terselesaikan dan menumpuk, itu otomatis dia akan terganggu juga gitu. Nah, maka PR-nya tadi harus menguraikan, harus mau dikeluarkan sampahnya satu persatu. Nah, cara cepat untuk mengeluarkan sampah-sampah ini itu bisa ke em, itu bisa ke Ustadz Nadif, cuman kalau anak lebih prefer untuk terapi self ya, karena terapi self ini banyak yang perempuan gitu. Jadi bisa cari terapis, bisa self, bisa EFT, bisa ada yang menyebutnya ketuk-ketuk lah atau apa. Nah itu bisa nanti cari terapis yang perempuan yang ada di kota masing-masing itu bantu untuk mengeluarkan emosi. Tapi dengan ngikutin langkah yang tadi mencoba terkoneksi dengan diri dan juga menuliskan jurnal itu juga lumayan untuk mengeluarkan emosi-emosi yang ada di dalam hati teman-teman. Nah, itu nanti mungkin bisa dilakukan. Nah, sedangkan seperti ini, kadang kita tuh tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki, terutama hubungannya dengan sinkronisasi dengan pasangan ya. Nah, kemudian sebenarnya seorang manusia itu diberikan talents, diberikan bakat oleh Allah yang berbeda-beda antara satu manusia dengan yang lainnya. Jadi antara istri dan suami itu diberikan talents yang berbeda. Nah, ini ada talents mapping tes yang bisa teman-teman lakukan, bisa kemana aja, ada beberapa praktisinya. Nah, itu nanti bisa dilakukan, lalu bisa kita lihat apa perbedaannya. Jadi kalau saya kok tipenya seperti ini, suami tipenya seperti ini, Masya Allah, Allah berikan kebaikan di keluarga kami, keberkahan untuk saling terhubung ya. Jadi nanti dengan mengetahui talent mapping kita sama suami, itu kita akan tahu apa yang menjadi titik lemah kita dan juga titik kuat terkuat kita. Nah, biasanya nih yang terjadi adalah pada saya ya. Saya itu tidak punya rasa empati. Jadi di talent mapping saya empati itu ada di paling bawah gitu. Sedangkan manajerial, ranging, bahkan melihat apa ya, melihat kondisi ke depan gitu. Kayak itu bukan kekhawatiran ya. Kalau kekhawatiran beda. Tapi saya melihat gitu, anak kita ini kok sepertinya begini ya, Bi. Anak yang pertama ini punya bakat ini, kayaknya dia besarnya nanti bisa begini, begini, begini. Aku boleh nggak, Bi, ngelesin anak yang pertama ini gitu. Nah, itu bakat aku. Tapi kalau Abinya itu lebih ke ketenangan, lebih ke empati, lebih ke mendengarkan. Akhirnya bisa berkolaborasi ketika sudah tahu bakat masing-masing. Saya lebih ke harian dan ketika ada masalah-masalah yang tidak terhubung dengan masalah emosional anak. Tapi ketika anak ada yang udah nggak mau sekolah, sampai nggak mau berangkat sekolah, sampai tantrum, anak sampai tantrum itu akan dihandle sama abinya. Dipeluk sama abinya, diajak ngobrol, ditidurin. Nah, itu nanti apa namanya? Sama abinya bisa keluar tuh. Oh, ternyata anak yang nggak mau sekolah ini gara-gara temennya ada yang nggak mau ngajak main. Sesimpel itu, cuman karena anaknya perasa, jadi dia merasa sedih banget. Nah, itu tuh nggak bisa keluar kalau dari aku. Nah, itu bisa taunya dari mana? Kapan kita menangani anak dalam kondisi A, B, C, D, itu nanti dari talent mapping. Nah, jadi kita berbagi peran dari situ. Lalu kedua, kita sayangin dirinya karena kita coba sayangin diri kita karena tubuh.
kita itu sudah bekerja banyak untuk kita. Nah, di sini aku akan coba bahas sedikit apa yang sudah saya pelajari dari Mbak Zia dan di sebelumnya teman-teman hadir utuh itu melalui suatu pelatihan. Nah, kebetulan saya hanya melewati pelatihan itu sebentar karena tidak lulus ya. Nah, cuman ini bisa jadi jembatan teman-teman mengenal. Sebenarnya teman-teman perempuan ini sudah dibekali dengan fitrah feminim. Nah, fitrah feminim ini adalah fitrah yang kalau teman-teman jaga, itu tuh lebih enak ke tubuh, jauh lebih tenang. Teman-teman yang tadinya biasa kerja, kok tiba-tiba kepikiran, aku kok pengen di rumah aja ya, aku kayaknya lebih seneng ngasuh anak aja deh, gitu. Nah, itu tuh sebenarnya teman-teman sudah menemukan fitrahnya. Jadi, alhamdulillah bersyukur dulu. Ketika kita sudah menyesuaikan tempatnya, seperti kita punya Gucci ya, eh, apa tapi apa namanya di dalamnya ini tuh goyang-goyang gitu, tanahnya itu nggak padat gitu. Nah, dia masih akan terus mencari tempatnya, tapi kalau sudah pas tempatnya udah enak, ini sel-sel tubuh tuh jauh dari tekanan dan juga tidak stres. Ini nanti ada namanya psikosomatis, itu juga ngaruh kepada bagaimana penjagaan si pemilik tubuh tadi pada fitrah femininnya. Nah, kalau kita bandingkan fitrah feminim dan maskulin itu, eh, yang paling kata kunci di sini ingin saya garis besar adalah perempuan yang baik itu bisa menjadi rumah batin, baik untuk anaknya maupun untuk suaminya. Jadi mereka itu jadi tempat berpulang, hanya untuk cerita gitu. Kadang suami itu datang tuh untuk cerita aja, dan perempuan yang baik, feminim yang sehat, dia nggak akan menjudge, dia nggak akan kasih saran, dia nggak akan dia nggak akan coba ngulik-ngulik, bahkan nggak akan mengadili gitu. Jadi ketika misal contohnya ya, laki-laki yang datang lalu dia berkata, apa namanya, aku tuh habis tadi tuh habis punya masalah begini-begini loh. Terus, loh, kok kamu punya masalah begini habis ketemuan sama dia? Berarti kamu tadi nggak jadi dong nyariin pesanan aku. Loh, malah gitu kan. Jadi perempuan ini terpantik ya. Tapi kalau perempuan yang sehat, kita ulik lagi ya. Banyak kisah-kisah dari Al-Quran dan hadis yang mengajarkan, terutama kisahnya Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu pertama. Jadi Khadijah, istri beliau, eh, kita kalau teman-teman mau jangan jangan membandingkan dengan Ibu Khadijah. Ibu Khadijah adalah contoh yang sangat baik dan kita perlu mencontoh sampai selevel itu gitu. Cuman ketika membandingkan diri dengan Khadijah, Masya Allah, banyak-banyak berdoa biar kita bisa diberikan feminim yang sehat dan bisa kembali ke fitrah feminim sehat, itu sudah jauh lebih baik. Nah, Khadijah melakukannya apa gitu? Nggak langsung menjudge Nabi, nggak langsung ngomel, nggak langsung ngasih solusi, tapi mendengarkan Nabi, mempersilahkan masuk, mau nunggunya tenang, bahkan memberikan selimut gitu. Khadijah menjadi rumah batin untuk Nabi, dan itulah yang dirindukan seorang laki-laki, yang dirindukan seorang suami. Begitupun dengan anak-anak kita. Bagaimana sampai nanti dewasa, sampai dia sudah punya istri, sampai dia mampu menghadapi masalah sendiri, kira-kira ketika dia ada masalah di sekolah, ketika dia dibully, dia bisa pulang kepada kita dan percaya untuk menceritakan semua masalahnya kepada kita tanpa kita tanya gitu. Nah, itu fokus goalnya dengan menjadi feminim yang sehat. Nah, mengeluarkan feminim yang sehat itu di dalam rumah tangga ketika tidak dimaksimalkan, maka akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Nah, di sini juga PR-nya teman-teman yang tidak bisa berdampingan dengan suaminya saat mengasuh, itu kemungkinan ada PR dalam harmony box ini. Karena teman-teman belum menjalankan peran sebagai feminim yang sehat, sehingga maskulinnya ini tidak sehat gitu. Ketika teman-teman mau menggambarkan tadi di jurnal perjalanan hidup teman-teman, contohnya ya, saya terlahir dari ibu yang divorce.
Karena ibu saya single mom, maka kemudian mama bekerja lebih keras daripada ibu-ibu yang lainnya. Mama saya tidak pernah memarahi saya. Itu adalah kalau dilihat positif, tapi ternyata dalam sebuah ilmu healthy boundaries itu tidak baik karena akhirnya membiarkan saya terus berlarut pada semua yang dibolehkan. Nah, lalu menjalankan peran terus. Nah, mama tuh lebih ke dark maskulin. Jadi sisi maskulin mama ada pada disharmony box yang di bawah ini karena tidak adanya peran maskulin. Nah, ketika kita eh, hidup dengan pengasuhan perempuan yang dark feminine, maka kita akan cenderung mengikuti pola yang sama. Ciri-ciri perempuan yang dark feminine itu adalah kepada anak dia mudah marah-marah. Jadi nggak bisa tuh kalau anaknya ngelakuin kesalahan, perempuan dark feminim itu matanya langsung melotot, langsung pengen nyeramahin, langsung pengen marah-marah, langsung pengen ngejudge dan sebagainya. Kalau anaknya numpain, udah langsung aja teriak-teriak. Tuh kan, tadi sih dibilangin, udah pokoknya keluar semua. Tapi kalau perempuan yang sehat, yang tenang, dia akan bisa mengambil ketenangan batinnya, lalu kemudian berusaha sebisa mungkin. Jadi ini tuh nggak di Instagram doang ya, tapi bisa teman-teman lakukan karena aku udah pernah rasain sendiri gitu. Kita akan bisa sampai ke fase yang seperti itu ketika kita sudah berusaha mengubah diri kita sendiri dari yang dark feminim menjadi feminim yang sehat. Nah, ketika kita sudah menjadi feminim yang sehat, kita nanti suami itu akan lebih banyak mengambil peran dan akhirnya berkenan untuk mendampingi anak-anak karena sudah kita persilahkan secara frekuensi gitu. Nah, nanti mungkin bisa ada kelas lain yang membahas detail tentang ini. Cuman cara mencintai diri sendiri tadi adalah bisa dengan memperbaiki keterampilan feminim kita yaitu mengupayakan mencintai diri sendiri, baik itu mencoba terdiskoneksi dengan diri sendiri, mencoba merawat diri, mengganti baju sebelum tidur, nggak bau bawang, sering-sering ganti baju yang wangi, pakai pewangi, itu juga termasuk cara menyayangi diri, menyisir rambut, itu termasuk cara-cara untuk mengembalikan fitrah feminim kita. Lalu mengatur kata-kata yang baik, itu juga ciri-cirinya. Nah, dari situ itu adalah penutup akan materi hari ini. Nah, dokumentasinya yang mungkin bisa saya sajikan adalah beberapa buku yang bisa teman-teman baca. Ini nanti bisa dicari Ibunda Para Ulama dan beberapa kata motivasi juga saya tuliskan di buku saya yang berjudul Sebelum Engkau Menyerah. Nah, mungkin terlalu banyak materinya. Saya mohon maaf bila ada teman-teman yang overwhelmed. Nanti mungkin bisa disambung dengan sesi tanya jawab. Eh, Nanti bisa dilanjutkan di grup sepertinya ya Mbak tanya jawabnya. Mungkin sekarang 3 orang aja yang raise hand. Ya, mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Masya Ya, kayaknya ada Allah. hadiah juga ya, Masya Allah. Masya Allah, jazakillahu khairan kepada Teh Ina yang Masya Allah sekali tadi materinya benar-benar menyentuh gitu ya ibu-ibu semuanya. Insya Allah, barakallah, kita jadi tersadar bahwa apa yang terjadi pada diri kita tuh kenapa ya ternyata seperti ini gitu ya. Dan nanti juga insya Allah ada door prize dari Teh Inai, 2 buku dari Teh Inai ya tadi, buku karya Teh Iya. Inai untuk yang resum terbaik dari webinar hari ini gitu ya Teh. Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua tadi, yaitu tanya jawab dari teman-teman semuanya di sini boleh bertanya. Ada 3 orang. Silahkan mungkin yang mau bertanya boleh raise. Sudah ada ya di sini. Mbak Amel, ada Mbak Sarah, ada Anissa Firdaus Winata, dan Nayunda. Saya langsung ini yang tercepat ya tadi ya. Yang pertama boleh dimulai dari Mbak Sarah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Masya Allah Taina, aku terharu banget dengernya. Karena kena semua yang dijabarin sama Taina itu yang aku rasakan banget gitu ya. Pertama, mulai dari sibuk usaha sampai anak nggak kepegang, terus tangki cinta yang kosong, terus apa trauma pengasuhan waktu kecil, trauma masa kecil dengan saudara, sampai kekerasan yang dialami waktu kecil itu sampai bisa kebawa ke anak sekarang kalau udah overwhelmed, sampai kalau udah kesel banget sampai rasanya tuh ya mungkin mendoakan anak yang kurang baik juga ya jadi kurang bersikap baik. Jadi ini tuh benar-benar menjawab banget kegelisahanku selama beberapa waktu terakhir. Semoga Allah mudahkanku bisa menjadi ibu yang lebih baik. Mudah-mudahan bisa apa bisa lebih baik karena ya dark feminim tadi tuh kuat banget juga itu yang bikin konflik juga sama suami. Cuman kadang-kadang saking banyaknya ini bingung apa dulu yang dikerjain gitu ya. Mungkin mulai dari jurnal dulu kali ya teh ya, di jurnal dulu dijabarkan ditulis. Kalau nulis sih mungkin bisa cuman ngeluangin waktu. Sama mungkin yang aku tanyakan adalah gimana sih teh caranya kita bisa mulai lebih bisa melepaskan kita punya bisnis tuh di otomasi, di apa didelegasikan ke orang lain karena kebiasaan ngontrol itu begitu kuat karena kebiasaan ngontrol jadinya kita jadi nggak ada waktu buat mengasuh anak dengan lebih fokus gitu karena kita ada kesibukan yang lain padahal sebenarnya itu bukan tugas utama kita ya cuman kebiasaan aja sih jadi uh, berat ninggalinnya itu juga yang bikin aku jadi menunda untuk punya anak kedua karena rasanya anak satu aja udah repot banget gitu karena ada urusan usaha dan yang lain-lain itu sih teh. Kalau boleh sharing jazakillah khairan. Jazakallah khair, Masya Allah. Ini sampai ke otomasi bisnis ya, kaitannya ya. Tadinya itu, saya itu mau bikin kelas juga tentang em, otomasi bisnis ya, sama Mbak Alora. Cuman qadarullah karena waktunya dempet-dempetan, ini nggak terselenggara. Insya Allah mudah-mudahan nanti next sharing session Mbak Sarah bisa ikut ya. Cuman sharing saya sebagai ibu rumah tangga yang menjalani peran sebagai pemilik usaha juga memang kita kadang terpentok ketika harus mendampingi anak-anak sembari membangun bisnis. Nah, qadarullah karena trauma-trauma yang masih banyak juga belum terselesaikan, tapi nggak apa-apa, semuanya itu terlihat sangat banyak, semuanya sampai ya ampun Mbak, aku sampai kebingungan sendiri harus melakukan apa. Tapi bismillah, Allah jodohkan kita pagi ini ketemu. Mungkin saya sebagai yang sudah pernah mengalami lebih dulu, itu bisa sharing sedikit bahwa semuanya itu akan terlihat banyak dan repot dan butuh perhatian semua karena tidak dituliskan. Tadi, saya kayak nggak punya waktu, Mbak. Saya harus memaksa diri saya untuk meluangkan waktu untuk menuliskan. Nah, sebenarnya justru malah menuliskan itu akan membuat semuanya lebih mudah gitu. Jadi Mbak coba tulis gini. Ya, saat ini mungkin buat yang tahu keseharian saya juga bakal ketawa ya. Gimana sih Mbak ngisi materi stres pengasuhan tapi eh, di rumah aja dibantu sama pembantu gitu. Nah, masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah saya membagi peran kebutuhan kebutuhan kita mendelegasikan sesuatu kepada orang lain itu tidak serta-merta disamakan satu dengan yang lainnya. Dan pilihan untuk mendelegasikan itu tidak hanya pada bisnis, tapi juga pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika sudah punya anak banyak dan ketika saya masih mengurus bisnis berdua, bahkan beberapa keputusan penting bisnis itu terjadi dan kami putuskan itu di kamar gitu, di kamar. Nah, maka ketika saya masuk kamar bersama dengan suami, itu harus benar-benar clear, nggak ada anak. Karena ketika itu biasanya suami itu bukan ngajak ngobrol hari-hari ya, tapi kita kadang rapat bisnis gitu. Nah, dan itu saya butuh bantuan pembantu. Nah, dari situ saya butuh bagaimana cara mendelegasikan dengan baik. Qadarullah karena waktunya ini terbatas, nanti bisa baca di highlight IG dari Healthy for Din ada namanya manajemen. Itu sampai saya tuliskan ya, manajemen ibu ya, manajemen judulnya.
Jadi aku tulis tuh bagaimana caranya manajemen itu aku bagi-bagi, manajemen waktu, manajemen dapur, manajemen keuangan, manajemen kurikulum pendidikan keluarga, manajemen barang, terus sampai ke manajemen job desk penghuni rumah dan manajemen emosi. Itu udah aku tuliskan di highlight manajemen ibu. Nah, PR pertama buat Mbak Sarah adalah menuliskan semuanya karena kita nggak bisa melihat sesuatu dengan jelas ketika kita nggak bisa menuliskan dan menggambarkan dengan data. Dan mengambil keputusan untuk lanjut usaha atau tidak, atau usaha ini kebetulan semalam ada sahabat yang curhat sama saya sama persis kayak Mbak, masih punya usaha dan ngerasa nggak bisa handle usahanya karena udah pengen ngurus anak aja gitu. Nah ini pertama adalah menuliskan, karena kita masih punya suami ya. Otomatis beberapa keputusan dalam hidup kita, karena kita masih ada di dalam tanggung jawab suami, otomatis beberapa keputusan hidup kita itu akan melibatkan suami. Contohnya, sayang, ini kan barusan aku ikut materi parenting ya. Bagaimana menurut dirimu ketika aku lebih banyak mengambil peran di rumah dan hanya fokus kepada anak-anak? Pertama itu kita tanyain dulu sama suami. Kalau dia menurut dia jawabannya, ah anak-anak mah kan udah sekolah kan nggak perlu lagi sama kita kan. Oh berarti nanti kita cari kita kita jelaskan dulu visi misi keluarga dan kita jelaskan anak ini mau dibentuk seperti apa, mau dibawa kayak gimana gitu. Karena kita ini sebagai asisten direktur, tetap direkturnya dari suami. Nah, kalau udah jelas suami itu maunya kita di rumah lebih banyak di rumah dan porsi usahanya sekian, nah itu kita lebih gampang untuk ngaturnya. Pertama harus ada kesepakatan dulu, ngobrol sama suami, sepakatnya seperti apa. Baru setelah itu dituliskan semuanya, lalu diobrolkan ke suami. Karena laki-laki itu bicara sesuai dengan data dan harus tertulis. Nggak bisa diomongin gitu. Nggak bisa dia, pusing. Tapi kalau dituliskan, itu nanti jadi enak. Nah, sampai ini aku jadi seperti perlu bongkar dapur ya. Ini sampai aku tuh menuliskan ketika aku mau punya pembantu, itu aku harus menuliskan apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh pembantu itu. Ketika aku mengajukan ya, mengajukan, sayang aku kok kayaknya perlu tambahan pembantu. Nah, aku harus tuliskan dulu nih, kira-kira apa aja yang dikerjain pembantu itu. Area lantai itu apa, area kamar mandi apa, dapur, teras, terasnya sebelah mana, kaca, tanaman, aku tulis semua. Kerjaan aku tuh sehari tuh ini loh. Jadi kalau dibilang istri itu cuman tidur sama dandan, nah itu ternyata aku juga ngurus rumah, aku juga ngurus anak, aku juga dampingin. Tapi kan kita ngomel-ngomel ya, nggak ada data ya. Tapi kalau kita tulis datanya sedetail ini, maka nanti suami tuh bisa ngambil keputusan dan bisa melihat apakah memang perlu atau tidak diambil keputusan seperti itu. Maka berlakulah dengan kemampuan dan masih ada jiwa-jiwa dark feminim tete untuk menyajikan lebih banyak data ke suami sehingga keputusan itu bisa diambil dengan clear. Sedangkan untuk emosinya nanti bisa ke pendamping pemulihan seperti yang tadi aku sarankan. Mungkin itu bisa menjawab ya Teh untuk soal manajerial nanti bisa sambil dibaca di IG, nanti bisa DM juga kalau masih ada pertanyaan. Mungkin itu. Masya Allah, Insya Allah sudah terjawab ya tadi pertanyaan dari Mbak Sarah ya kalau nggak Iya, salah. Mbak Sarah. Dan Masya Allah ya Teh ini jawaban dari Teh Inaya Insya Allah sudah cukup menjawab. Nanti kalau mungkin ada yang dibutuhkan lagi, itu tadi Teh Ina juga sudah memaparkan ya ada di Instagramnya Teh Ina ya. Ada di slideshow ini @healthy4din gitu bisa di scrolling ke bawah gitu ya. Ya, Kak Amel mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Ya, dari tadi siapa ya? Kalau nggak salah Kak Anissa Firdaus. Silahkan Kak. Eh, Assalamualaikum Teh Inai dan panitia. Jazakumullahu khairan udah fasilitasi. Ini kodarullah tadi saya datangnya terlambat karena dapat infonya juga terlambat. Sebenarnya saya
ada ya pertanyaan sama Mbak Sarah tadi. em, saya tuh sebenarnya nggak sadar kalau selama ini tuh nggak tenang. Maksudnya hidup tuh nggak tenang. Baru sadarnya tuh ketika apa ya? eh, Kok kayaknya ada yang aneh ya. Kok saya ngerasa selalu tegang setiap hari, terutama setelah punya anak gitu. Kemudian eh apa tuh namanya? Suatu ketika saya sedang belajar renang, terus sampai pelatihnya tuh bilang, Mbak, kamu tuh bisa santai banget ya? Maksudnya santai aja, kayaknya hidupmu tuh nggak bisa santai kayak gitu loh. Eh, dan kalau sehari-hari juga sama anak rasanya kayak kayak otot tuh ketarik semua, nggak tahu apa sih yang salah gitu. Ya intinya kayak ngegas aja gitu sama anak. Sampai ya mungkin sama kayak Mbak Sarah tadi akhirnya ya udah menunda dulu punya anak kedua karena satu anak aja rasanya kepala kayak udah ya Allah ini susah banget dan saya nggak tahu apa yang salah, udah pernah coba konsultasi ke psikolog tapi kayak em, tidak mendapatkan jawaban gitu Teh. Kalau menurut Teh Inai sebaik apa yang harus saya lakukan gitu. Jazakillahu khairan. Wajazakillahu khairan. Sebaiknya apa yang harus dilakukan itu bahkan ketika saya ada di momen-momen itu ya Teh. Pertama, em, untuk orang-orang yang tidak bisa tenang hidupnya, kok kayaknya ngegas terus ya bawaannya senggol bacok gitu. Pokoknya sampai sering kelupaan sesuatu, harusnya ngesen kanan jadi ngesen kiri. Nah, itu sebenarnya kalau di pendekatan kesehatan holistik yang pertama adalah tubuhnya itu terlalu banyak kortisolnya, tinggi kortisolnya. Dan kortisol itu adalah hormon stres. Nah, hormon stres itu bisa dikurangin caranya dengan nanti ikut kelas jam 1 ya, ada sharing lagi ya, soalnya masih 3 jam lagi bahasnya. Nanti ada sharingnya, cuman ada hint buat teman-teman yang nggak sempat ikut kelas. Nanti kelas yang jam 1 ada di Instagram aku, penyelenggaranya dari Raudatus Solihat. Ini kayak komunitas dari istrinya Ustadz Abdullah Amir Maretan. Beliau, Masya Allah, pengisi rutin Jejak Sahabat dan juga pembimbing di Pahala Wisata. Nah, istrinya Bismillah punya rumah Quran dan juga punya grup yang tadi ya. Nanti saya akan sharing di sana jam 1. Nah, sekarang aku kasih ini tips untuk ibu-ibu yang tegang terus rasanya. Itu bisa pakai Wim Hof breathing, cari di ini dari Mbak Zia juga ya, aku dapat sarannya dari Mbak Zia. Mbak Zia itu pendamping pemulihan aku, IG-nya di Calm and Peace. Nah, pernapasan Wim Hof method untuk dengan panduan bahasa Indonesia. Ini dilakukan sekali sehari, nanti selama seminggu. Minimal seminggu. Nah, nanti dengan Wim Hof breathing ini akan memasukkan lebih banyak oksigen ke dalam tubuh kita dan jadi tubuh itu jauh lebih rileks gitu. Nah, ini juga tips untuk teman-teman yang kebetulan punya chronic disease karena saya itu awalnya juga punya namanya autoimun. Jadi di tahun lalu setelah lahiran anak ke-6 ada aku pasang KB, terus muncul flare, muncul autoimun. Nah, tapi bismillah nggak lama autoimunnya eh, bisa calm down sendiri sampai sekarang tuh nggak separah waktu dulu ngeflare-nya gitu. Udah nggak pernah ngeflare lagi. Ada herbalnya, terus aku sering-sering Wim Hof breathing, terus benar-benar slow down, banyak-banyak tenang, fokus ke spiritual healing. Nah, ini insya Allah ngebantu teman-teman terutama yang hormon kortisolnya tinggi ya. Nah, ini diikutin pernapasan terpandu Wim Hof method, nggak ada gerakan-gerakan yang nggak sesuai syariat. Jadi, dia nggak disuruh gerak, dia cuma mengatur nafas aja. Pengaturan nafas itu fungsinya buat memasukkan lebih banyak oksigen ke dalam tubuh. Karena perempuan-perempuan yang tadi kortisolnya tinggi, dia itu cenderung panic attack, tubuhnya tuh tegang terus terutama untuk ibu-ibu yang punya anak banyak ya.
gimana nggak tegang, soalnya baru mau slow down sedikit, udah teriak-teriak. Bahkan aku ngerasain sebagai ibu yang punya anak banyak itu, ketika sholat itu susah banget untuk konsentrasi. Itu karena saking tegangnya. Tapi sekarang meskipun ada banyak anak, ya meskipun sholatnya juga kadang harus bersama anak dan kanan kirinya pada goyang-goyang, ya sedikit-sedikit udah agak bisa lah, lebih tenang, lebih bisa mengingat bahwa sholat itu harus banyak banyak konsen dan sebagainya. Jadi ini langkah pertama bisa dilakukan di rumah tanpa harus ke psikolog. Ini bisa pernapasan terpandu Wim Hof. Untuk seterusnya, apa yang bisa dilakukan? Menjaga pola makan, ngatur circadian rhythm, menggunakan sunlight untuk membantu relaksasi. Itu nanti aku jelaskan di kelas yang siang. Oke, mungkin itu ya Mbak. Nanti bisa next ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Laura. Baik, jazakillahu khairan Teh Inai. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi dari Mbak Nayunda. Silahkan Mbak Nayunda. Iya, baik. Terima kasih ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiron, Mbak Inai. Alhamdulillah dan Mbak Amelia sudah menyelenggarakan acara ini ya. Alhamdulillah bisa pas. Dan memang takdir Allah tuh baik ya, Teh ya. Bagaimanapun bentuknya gitu yang diterima. Nah, saya tuh jadi eh, terpantik mulai ngerasa, oh iya, saya kurangnya begini, saya begini. Kebantu banget step by stepnya tentang journaling yang mungkin selama ini saya kurang kurang rapi gitu ya Mbak Inai, makasih banyak. Nah, tapi pertanyaannya saya tuh boleh nggak dibantu ya? Kenapa saya tuh merasa terkait dengan kelelahan, saya tuh ternyata selama ini merasa selalu bisa sendiri gitu, selalu mandiri, anak pertama, cucu pertama, merantau, sekarang pun merantau juga. Dan ada saatnya saya merasa ternyata saya butuh bantuan. Saya juga butuh tetangga saya butuh menjalin relasi dengan teman-teman, reconnect lagi. Tapi saya tuh masih merasa takut gitu, Teh, Mbak Inai, untuk meminta bantuan ke orang lain. Saya pernah di awal lahiran itu menyewa ART harian gitu, hanya hari Senin, hari Rabu gitu ya, untuk bantu masak, bersih-bersih. Tapi nggak cocok, sampai 3 orang. Nah, saya tuh jadi bukan trauma, jadi kesel gitu. Nggak dapat lagi, ya udah saya kerjain sendiri. Nah, saya dapat amanah juga di tempat lain. Jadi ada peran publik yang harus saya jalankan sekarang. Tapi saya juga ada khawatir terus ya. Pas bisa orang lain ini sesuai gitu. Saya takut mereka nggak bisa melakukan yang saya maksud, menyakiti saya, seperti itu. Lalu yang kedua itu bagaimana cara me time yang merecharge diri gitu, ala Teh Inai. Terima kasih. Oke, makasih ya Teh pertanyaannya, Masya Allah. Bismillah, Teteh sudah pernah melewati masa journaling. Nah, cuman kalau boleh saya notes ya, ternyata eh, kondisinya tadi masih ada kecenderungan kepada dark feminim. Jadi masih orang dengan healthy boundaries nanti bisa cari ya. Aku nggak bisa terangkan healthy boundaries itu apa karena panjang dan ada tulisannya di Instagram aku di feed aku healthy boundaries. Orang yang punya healthy boundaries yang sehat, dia bisa berkata tidak dan bisa berkata iya pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi pada kondisi Mbak ketika terus-terusan berkata tidak, mau disodorin pegawai yang begini tidak, pegawai yang begitu tidak, karena terus-menerus mencari sesuatu yang sempurna. Maka kemudian bisa menggunakan pendekatan yang sesuai dengan diri Mbak, mungkin bisa mengambil hikmah dari kajian, aku kasih judulnya ya. Ini kebetulan aku hadir kajian. Beliau adalah pembimbing dari Pahala Wisata juga yang akan berangkat itikaf ini. Namanya adalah Ustadz Abul Aswad. Kajiannya berbahasa Jawa, cuman kadang-kadang ada bahasa Indonesianya ya. Judulnya itu
Surawung, ora Surawung, uripmu suwung. Lucu-lucu banget pokoknya. Ora Surawung, uripmu suwung. Nah, itu kajiannya oleh Ustadz Abul Aswad. Jadi, dalam suatu cerita, em, seorang salafus soleh zaman dulu, beliau itu Imam Syafi'i ya, tinggal di samping tetangganya. Nah, apa namanya? Kebetulan karena rumah di Mekah itu kan bertingkat-tingkat nih. Eh, pembuangan pembuangan cairan kotoran dari rumah tetangganya itu mengenai atap rumah dari si rumah Imam Syafi'i ini. Akhirnya terus-terusan kena gitu. Tapi Imam Syafi'i ini nggak pernah protes gitu. Sampai suatu ketika eh, dia tuh akhirnya nampung nampung kotoran itu lalu buang pelan-pelan, dia buat lubang, buang pelan-pelan terus kayak gitu sampai suatu ketika beliau meninggal dan kemudian rumahnya itu bau banget karena nggak ada lagi yang ngurusin kotoran itu. Nah, jadi baru dari situ adalah terlihat betapa Imam Syafi'i ini berusaha untuk eh, menjaga aib saudaranya gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita itu hidup tuh nggak punya aib dan orang-orang yang ada di sekitar kita tuh nggak ada yang nggak punya aib. Bahkan ada suatu hadis, maafkanlah pembantumu 70 kali dalam sehari gitu. Jadi untuk orang-orang yang sulit sekali memaafkan, sulit sekali menerima sesuatu yang tidak sempurna, itu bisa pendekatannya dengan banyak-banyak hadis bahwa yang menyuruh kita untuk berdamai dengan kondisi yang tidak sempurna itu adalah Allah gitu. Dan ini bisa dituliskan dengan jelas ketika nanti mencari karyawan apa-apa saja toleransi yang teman-teman bolehkan. Contoh, eh, boleh main HP di jam sekian sampai jam sekian. Aku paling nggak bisa toleransi sama pembantuku yang bau badan. Jadi dari awal aku tulis eh, suka memakai suka memakai eh, apa ya, kosmetik dan perlengkapan pribadi gitu. Aku tuliskan karena anak-anakku suka sama pembantu karyawan yang wangi, yang rapi gitu. Nah, itu aku tuliskan. Jadi ketika mencari karyawan itu juga dari awal kita state dengan jelas gitu. Dengan jelas seperti apa toleransi-toleransi yang kita bolehkan dan apa yang tidak kita bolehkan. Nah, yang selanjutnya adalah banyak-banyak mencari kajian tentang memaafkan, terus tentang toleransi, tentang eh, apa namanya bertetangga. Nah, itu lumayan bisa untuk melembutkan hati. Terus yang selanjutnya nanti bisa juga dengan nanti bisa ditutup ya. Bisa. Boleh? Bentar. Nah, terus nanti bisa ke psikolognya, Teh. Fokusnya itu bukan untuk mengurai masalah. Jadi Teteh ditulis dulu tadi masalahnya adalah apa. Dan sebisa mungkin menuliskan sebenarnya luka-luka apa yang detail yang pernah Teteh alami yang sampai sekarang belum bisa Teteh maafkan. Nah, dari situ nanti insya Allah bisa lebih tolerable gitu. Orang-orang yang tidak bisa toleransi biasanya dia menahan terlalu lama dan terlalu dalam akan sesuatunya gitu. Nah, nanti mau beli buku aku juga boleh. Di situ ada beberapa kata motivasi untuk bisa lebih slow down ya terhadap orang lain, bisa bisa lebih legowo lah pada keputusan-keputusan yang kadang kita terima tuh nggak sesuai sama hidup kita. Nah, mungkin itu sih Teh. Nanti bisa cari tulisan Healthy Boundaries ya di grup di feed Healthy for Dean. Syukron Hmm. jazakallah khair. Qadarullah karena saya harus ngisi lagi di jam 1 dan Wow. dari tadi sudah meninggalkan anak-anak sepertinya sudah cukup ya Mbak Laura. Baik, jazakillahu khairan ya kepada Teh Ina yang sudah meluangkan waktunya pagi ini menjelang siang untuk membersamai kita di acara webinar pada siang hari ini. Insya Allah mungkin nanti kita ada sesi-sesi webinar selanjutnya di platform yang sama ataupun yang berbeda nanti akan diupdate di Instagramnya Teh Ina ya ataupun di Instagramnya Literal Learning dan juga Sharing Sister Villa.
dan juga sekolah sharing keluarga juga. Jadi bisa teman-teman semuanya follow itu semua, nanti insya Allah kita update infonya dari situ gitu ya. Kemudian untuk event sharing session Teh Inayah yang nanti siang, eh, boleh nanti kalau mau ada yang ikut, Japri di nomor tadi sudah ada ini ya, apa namanya, ada ngetik di komentar itu nomor saya kalau mau join, karena ini grup gitu khusus untuk eh, yang sudah bergabung dengan jamaah dari kajian beliau gitu, istri dari Ustadz Abdullah Amir Maritan begitu ya teman-teman semuanya. Insya Allah nanti siang, jadi ini ada lanjut sesi sharing nanti lagi gitu. Terus nanti jangan lupa teman-teman yang sudah ikut sharing session hari ini atau webinar hari ini, boleh meng-share resume dari webinarnya, bisa di posting di Instagram masing-masing, boleh di feeds ataupun di Instastory. Jangan lupa di tag ke Teh Inayah, Little Learning, terus sharing keluarga, sharing sister villa juga. Nanti insya Allah yang terbaik kita ambil dua, nanti berhak untuk mendapatkan buku dari Teh Inayah, begitu ya. Kemudian karena ini waktu sudah menunjukkan pukul hampir jam 11 ya teman-teman semuanya. Karena saya pribadi selaku moderator mohon maaf apabila dalam membersamai teman-teman semuanya di webinar kali ini pastinya banyak sekali salah dan kurangnya, dan yang benar tentunya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita sudah membukanya dengan bacaan basmalah, tentunya kita menutupnya dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu ya teman-teman semuanya. Kak Amel, Teh Inayah, dan juga teman-teman semuanya izin untuk menutup webinar pada siang hari ini ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Izin pamit nih teman-teman.